Halo Sobat Muda Katolik, berjumpa dengan saya Riko Gunawan di pertemuan pertama Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Tema BKSN tahun ini adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini diangkat untuk menyapa Sobat Muda semua di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi ini telah membatasi aktivitas kita sebagai kaum muda yang penuh semangat, energik, riang, dan suka hal-hal yang baru. Hal ini tentu saja menjadi pukulan yang berat bagi kita, karena kita terpaksa harus di rumah aja. Kita tidak bisa kumpul bareng, bercanda, dan bermain dengan teman-teman, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Akibatnya, mungkin kita jadi lebih mudah marah, sedih, kecewa, cemas, murung, stres, bosan, bahkan juga dapat membuat kita menjadi putus asa. Nah, Sobat Muda Katolik, ketika berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, sebagai kaum muda, kita perlu merenungkan sosok sahabat yang mengenal dan memahami diri kita. Kita membutuhkan sahabat yang dapat memberi dukungan ketika kita memerlukannya. Sahabat yang ada di saat kita menghadapi berbagai kesulitan. Dan yang membantu kita melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Bisa kita katakan bahwa sahabat adalah kunci untuk melewati masa sulit. Kenapa? Karena menghabiskan waktu bersama sahabat akan membuat hidup kita dipenuhi oleh pembicaraan yang menyenangkan dan canda tawa yang menghibur hati. Siapa sih sahabat sejati yang dapat menghibur kita di situasi seperti ini? Tentunya Tuhan Yesus. Kalau begitu, langsung aja yuk. Kita mulai pertemuan pertama BKSN ini dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Pada pertemuan ini, melalui bacaan dari Matius 14 ayat 22-33 tentang Yesus berjalan di atas air, kita akan merenungkan Yesus yang datang menguatkan murid-muridnya yang sedang takut. Yesus akan datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong sobat muda yang sedang cemas, khawatir, marah, kecewa, bosan, dan putus asa. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat, kita semakin sadar bahwa Tuhan Yesus senantiasa mendampingi, menguatkan, menghibur, dan melindungi kita. Karena itu, kita harus menjalin persahabatan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui doa dan membaca kitab suci. Ayo, kita baca Injil Matius 14 ayat 22-33 yang bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Perhatikan baik-baik ya ceritanya, karena setelah ini kita akan main tebak-tebakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Para murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Begitu ceritanya Sobat Muda Katolik. Sekarang kita main tebak-tebakan ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Mari kita lihat ayat 23. Setelah memerintahkan para murid untuk pergi duluan, Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Ia menjalin komunikasi dengan Bapanya yang menjadi sumber kekuatan dalam mewartakan kerajaan Allah dan dalam memperlihatkan kedatangannya. Mengapa di sebuah bukit? Dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi para tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa. Seperti Musa dan Elia yang berdoa di Gunung Sinai atau Horeb. Sobat Muda Katolik, seperti Yesus, kita juga perlu menjalin komunikasi dengan Bapa. Tapi sekarang tidak perlu lagi jauh-jauh ke bukit atau gunung. Cukup masuk ke dalam kamar dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Pertanyaan kedua, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus saat muridnya panik? Yuk lihat ayat 24-25. Para murid panik karena diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal. Melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya, Yesus pun mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus adalah sahabat yang sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam situasi sulit. Dia datang mendekati dan menolong mereka menjelang pagi seperti yang dilakukan Allah sendiri. Berikutnya pertanyaan ketiga. Apa yang ingin ditunjukkan Yesus ketika ia berjalan di atas air? Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Mari lihat ayat 26-27. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun, para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira sedang melihat hantu. Dalam suasana inilah Yesus memperkenalkan dirinya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan mengatakan aku ini, atau dalam pengertian luas, aku bersama kalian, aku beserta kalian, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang untuk menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang laut yang tinggi. Pertanyaan keempat. Apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam? Dan apa tanggapan Yesus? Yuk kita lihat ayat 28-30. Setelah Yesus memperkenalkan dirinya, Petrus yang mewakili para murid berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata-kata ini sebenarnya menunjukkan keraguan-raguan Petrus.
tetapi sekaligus menunjukkan imannya. Yesus lalu menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun, ketika merasakan tiupan angin, dia menjadi panik, takut, dan mulai tenggelam. Dia lalu berseru minta tolong kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Permohonan Petrus dikabulkan Yesus, yang lalu mengulurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak semakin tenggelam. Sobat Muda Katolik, setelah mendengarkan penjelasan, saya mau mengajak sobat muda semua untuk men-sharingkan pengalaman pribadi. Persoalan dan kesulitan apakah yang pernah aku alami dan yang membuat aku marah serta kecewa kepada teman, orang tua, dan Tuhan? Kecewa karena apa yang kita inginkan tidak tercapai, atau kecewa karena sudah berusaha tapi ternyata gagal. Apakah aku berani berteriak seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku," dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Pernahkah aku berdoa kepada Tuhan di saat seperti itu? Atau membaca kitab suci untuk meneguhkan iman? Siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku ketika aku cemas, khawatir, kecewa, marah, dan putus asa? Mungkin ada teman yang datang menghibur atau orang tua yang menasihati. Sobat Muda Katolik, sebagai aksi nyata, yuk kita buat Wall of Hope. Siapkan media untuk menulis. Bisa berupa karton, buku, papan tulis kecil, atau media tulis lainnya. Kemudian sobat muda, bukalah kitab suci dan carilah 7 kutipan atau ayat dalam kitab suci yang mencerminkan dan memberikan harapan. Lalu, tulis kutipan atau ayat yang sudah ditemukan di kertas karton, buku, atau papan tulis kecil tersebut. Sobat muda bisa membuatnya masing-masing secara menarik dan kreatif. Jadikan itu inspirasi rohani harian kalian ya dalam sepekan. Semoga dengan pertemuan BKSN yang pertama ini, sobat muda dapat meneladani Yesus, menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Yeah.